Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cerita pemuda lusuh tepati janjinya untuk dikisyash. Sebagai kaum mukminin bisa kita jadikan pelajaran, mari kita simak bersama. Suatu hari, Umar sedang duduk di bawah pohon kurma dekat Masjid Nabawi. Di sekelilingnya, para sahabat sedang asyik mendiskusikan sesuatu. Tiba-tiba datanglah 3 orang pemuda. 2 pemuda memegangi seorang pemuda lusuh yang diapit oleh mereka. Ketika sudah berhadapan dengan Umar, kedua pemuda yang ternyata kakak beradik itu berkata, "Tegakkanlah keadilan untuk kami, wahai Amirul Mukminin. Kisyashlah pembunuh ayah kami sebagai head atas kejahatan pemuda ini." Umar segera bangkit dan berkata, "Bertakwalah kepada Allah, benarkah engkau membunuh ayah mereka, wahai anak muda?" Pemuda lusuh itu menunduk sesal dan berkata, "Benar, wahai Amirul Mukminin. Ceritakanlah kepada kami kejadiannya," tukas Umar. Pemuda lusuh itu kemudian memulai ceritanya. "Aku datang dari pedalaman yang jauh, kaumku mempercayakan aku untuk suatu urusan muamalah untuk kuselesaikan di kota ini. Sesampainya aku di kota ini, ku ikat untaku pada sebuah pohon kurma lalu ku tinggalkan dia unta. Begitu kembali, aku sangat terkejut melihat seorang laki-laki tua sedang menyembelih untaku, rupanya untaku terlepas dan merusak kebun yang menjadi milik laki-laki tua itu. Sungguh, aku sangat marah, segera ku cabut pedangku dan ku bunuh ia, lelaki tua tadi. Ternyata ia adalah ayah dari kedua pemuda ini. Wahai Amirul Mukminin, kau telah mendengar ceritanya, kami bisa mendatangkan saksi untuk itu," sambung pemuda yang ayahnya terbunuh. "Tegakkanlah had Allah atasnya." Timpal yang lain. Umar tertegun dan bimbang mendengar cerita si pemuda lusuh. "Sesungguhnya yang kalian tuntut ini pemuda solih lagi baik budinya. Dia membunuh ayah kalian karena hilaf kemarahan sesaat," ujarnya. "Izinkan aku meminta kalian berdua memaafkannya dan akulah yang akan membayarkan diyat tebusan atas kematian ayahmu," lanjut Umar. "Maaf Amirul Mukminin," sergah kedua pemuda masih dengan mata marah menyala. "Kami sangat menyayangi ayah kami, dan kami tidak akan rida jika jiwa belum dibalas dengan jiwa." Umar semakin bimbang, di hatinya telah tumbuh simpati kepada si pemuda lusuh yang dinilainya amanah, jujur, dan bertanggung jawab. Tiba-tiba si pemuda lusuh berkata, "Wahai Amirul Mukminin, tegakkanlah hukum Allah, laksanakanlah kisyash atasku. Aku rida dengan ketentuan Allah," ujarnya dengan tegas. "Namun, izinkan aku menyelesaikan dulu urusan kaumku. Berilah aku tangguh 3 hari. Aku akan kembali untuk dikisyash." "Mana bisa begitu," ujar kedua pemuda yang ayahnya terbunuh. "Nak, tak punyakah kau kerabat atau kenalan untuk mengurus urusanmu?" tanya Umar. "Sayangnya tidak ada, Amirul Mukminin. Bagaimana pendapatmu jika aku mati membawa hutang pertanggungjawaban kaumku bersamaku?" Pemuda lusuh balik bertanya kepada Umar. "Baik, aku akan memberimu waktu 3 hari. Tapi harus ada yang mau menjaminmu, agar kamu kembali untuk menepati janji," kata Umar. "Aku tidak memiliki seorang kerabat pun di sini. Hanya Allah lah penjaminku wahai orang-orang beriman," rajuknya. Tiba-tiba dari belakang kerumunan terdengar suara lantang. "Jadikan aku penjaminnya, wahai Amirul Mukminin." Ternyata Salman Al-Farisi yang berkata. "Salman," hardik Umar marah. "Kau belum mengenal pemuda ini, demi Allah, jangan main-main dengan urusan ini. Perkenalanku dengannya sama dengan perkenalanmu dengannya, ya, Umar. Dan aku mempercayainya sebagaimana engkau percaya padanya," jawab Salman tenang. Akhirnya dengan berat hati, Umar mengizinkan Salman menjadi penjamin si pemuda lusuh. Pemuda itu pun pergi mengurus urusannya. Hari pertama berakhir tanpa ada tanda-tanda kedatangan si pemuda lusuh. Begitupun hari kedua, orang-orang mulai bertanya-tanya apakah si pemuda akan kembali. Karena mudah saja jika si pemuda itu menghilang ke negeri yang jauh. Hari ketiga pun tiba, orang-orang mulai meragukan kedatangan si pemuda, dan mereka mulai mengkhawatirkan nasib Salman, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang paling utama.
Apakah benar rukun Islam hanya dapat ditegakkan oleh orang yang berharta? Dua bentuk amalan yang nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Matahari hampir tenggelam, hari mulai berakhir, orang-orang berkumpul untuk menunggu kedatangan si pemuda lusuh. Umar berjalan mondar-mandir menunjukkan kegelisahannya. Kedua pemuda yang menjadi penggugat kecewa karena keingkaran janji si pemuda lusuh. Akhirnya tiba waktunya penkisyasyan. Salman dengan tenang dan penuh ketawakalan berjalan menuju tempat eksekusi. Hadirin mulai terisak, karena menyaksikan orang hebat seperti Salman akan dikorbankan. Tiba-tiba di kejauhan ada sesosok bayangan berlari terseok-seok, jatuh, bangkit, kembali jatuh, lalu bangkit kembali. Itu dia, teriak Umar. Dia datang menepati janjinya. Dengan tubuhnya bersimbah peluh dan nafas tersengal-sengal, si pemuda itu ambruk di pangkuan Umar. Maafkan, aku, wahai Amirul Mukminin, ujarnya dengan susah payah. Tak kukira, urusan kaumku, menyita, banyak, waktu. Kupacu, tungganganku, tanpa henti, hingga ia sekarat di gurun. Terpaksa, ku tinggalkan, lalu aku berlari dari sana. Demi Allah, ujar Umar menenanginya dan memberinya minum. Mengapa kau susah payah kembali? Padahal kau bisa saja kabur dan menghilang. Tanya Umar. Aku kembali agar jangan sampai ada yang mengatakan, di kalangan muslimin, tak ada lagi ksatria, menepati janji, jawab si pemuda lusuh sambil tersenyum. Mata Umar berkaca-kaca, sambil menahan haru, lalu ia bertanya. Lalu kau, Salman, mengapa mau-maunya kau menjamin orang yang baru saja kau kenal? Kemudian Salman menjawab, agar jangan sampai dikatakan, di kalangan muslimin, tidak ada lagi rasa saling percaya dan mau menanggung beban saudaranya. Hadirin mulai banyak yang menahan tangis haru dengan kejadian itu. Allahu Akbar, tiba-tiba kedua pemuda penggugat berteriak. Saksikanlah wahai kaum muslimin, bahwa kami telah memaafkan saudara kami itu. Semua orang tersentak kaget. Kalian, ujar Umar, apa maksudnya ini? Mengapa kalian? Umar semakin haru. Kemudian dua pemuda menjawab dengan membahana. Agar jangan sampai dikatakan, di kalangan muslimin tidak ada lagi orang yang mau memberi maaf dan sayang kepada saudaranya. Allahu Akbar, teriak hadirin. Pecahlah tangis bahagia, haru dan sukacita oleh semua orang. Masya Allah, saya bangga menjadi muslim bersama kita ksatria-ksatria muslim yang memuliakan al-Islam dengan berbagi pesan nasihatnya untuk berada di jalannya. Allahu Akbar. Demikian cerita dari pemuda yang akan dikisas, semoga kita bisa ambil manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.